Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với kênh Trọng Tài Online. Mới đây nhất thì trên một cái video của mình liên quan là một số cầu thủ nhập tịch của Indonesia. Khả năng là một số cầu thủ nhập tịch này sẽ có mặt trong đội hình chính. Indonesia, Vietnam akan kalah. Vietnam akan kalah. Mahasiswa, akan kalah. Halo Sobat Garuda, tahu gak sih kalian bahwa Timnas Indonesia berhasil memenangkan 4 pertandingan berturut-turut melawan Timnas Vietnam. Dan semuanya adalah clean sheet. Dimulai dari Piala Asia kemarin, kita menang 1-0 di Qatar. Kemudian di kualifikasi Piala Dunia leg pertama bermain di GBK, kita menang 1-0. Dan akhirnya kita bertandang ke Vietnam. Di setiap laga kita tidak pernah menang selama 20 tahun. Akhirnya kita memenangkan di kandang Vietnam dengan skor 3-0. Dan yang paling terakhir nih guys, kemarin Timnas U16 Indonesia berhasil melumat 5-0 tanpa balas untuk Indonesia melawan Vietnam. Jadi kalian harus tonton video-video gue yang lain ya. Petinggi Vietnam tak sengaja akui takut pada Indonesia di Piala AFF. Piala AFF 2024 kembali mempertemukan Timnas Indonesia dan Vietnam dalam grup yang sama di fase penyisihan. Memiliki rekor pertemuan terakhir kedua tim, The Golden Star Warriors patut merasa cemas akan potensi ancaman dari tim Garuda. Hal itu sepertinya dirasakan oleh publik Vietnam yang mana tampak dikonfirmasi oleh Wakil Ketua Federasi Sepak Bola mereka, Tran Antu. Ya, Tran mengklaim jika sebagian besar peminat sepak bola negeri kopi mungkin lebih senang nih sport lovers jika tidak berjumpa dengan Timnas Indonesia di fase grup Piala AFF 2024. Meski demikian, ia merasa jika tidak ada yang perlu dikhawatirkan secara berlebihan. Duel di grup B nanti akan berlangsung di Maidin, kandang Vietnam. Ya, padahal 3 pertemuan terakhir Timnas Indonesia versus Vietnam di berbagai ajang selalu memunculkan merah putih keluar sebagai pemenang. Panik kamu Nguyen. Panik kamu Nguyen, panik kamu Nguyen. Nguyen panik. V-League đã chứng minh điều đó rồi. Một cái lợi ích thứ ba đó là góp phần phát triển bóng đá trẻ. Cầu thủ nhập tịch có thể đóng vai trò là hình mẫu. Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với kênh Trọng Tài Online. Mới đây nhất thì trên một Jadi kegembiraan atas keberhasilan Timnas Indonesia lolos ke babak kualifikasi Piala Dunia ternyata tidak diterima dengan baik oleh sebagian publik atau netizen Vietnam, teman-teman. Meski Indonesia meraih pencapaian ini dengan penuh dengan perjuangan dan kerja keras, banyak netizen dari Vietnam yang masih saja nyinyir perkara Timnas Indonesia yang akan bermain di kualifikasi round 3 Piala Dunia, terutama terkait dengan keberadaan pemain naturalisasi di skuad Timnas Garuda. Sejumlah komentar juga muncul di media sosial di Vietnam mengkritik penggunaan sebagian pemain naturalisasi Indonesia. Seorang netizen bernama Duk Duong, seperti dikutip oleh Dantri, menulis Indo terlalu banyak pemain naturalisasi jadi kurang menarik, katanya seperti itu. Ini menandakan ketidakpuasan sebagian dari masyarakat Vietnam. Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với kênh Trọng Tài Online. Mới đây nhất thì trên một cái video của mình Tidak hanya itu, netizen lain Tung Tran bahkan menyindir dengan menyebut bahwa tim nasional Indonesia seolah-olah lebih pantas disebut sebagai tim Belanda daripada Indonesia. Jangan bilang kalau ini Indonesia, katanya. Ini timnas Indonesia yang berkewarganegaraan Belanda, ujar Tung Tran, mempertegas kritikannya terhadap jumlah pemain naturalisasi dalam skuad timnas kita, timnas Garuda. Sindiran terhadap keberadaan timnas, ya, pemain timnas naturalisasi Indonesia ini semakin tajam dengan komentar dari Tang Nguyen yang mempertanyakan kemampuan Indonesia tanpa bantuan pemain asing. Jadi dia bilang gini, teman-teman, tanpa pemain asing atau naturalisasi, bagaimana kalian bisa ke Piala Dunia dan mengalahkan Vietnam? Nyinyiran mereka, ya. Komentar ini seolah-olah meremehkan pencapaian Indonesia yang berhasil melangkah lebih jauh dibandingkan Vietnam dalam kualifikasi Piala Dunia. Kemudian ada lagi, teman-teman, ini Nam Chow, seorang netizen lainnya, mengakui bahwa keberhasilan pelatih Sintayong dalam membentuk tim yang kuat tidak bisa dilepaskan dari peran pemain naturalisasi. Kemampuan dan hasil yang dicapai Sintayong akhir-akhir ini mungkin sebagian besar berkat orang-orang Indo-Eropa yang bermain sepak bola di beberapa negara maju,
ungkap Nam Chow. Jadi pernyataan ini mencerminkan pengakuan atas kualitas yang dibawa oleh pemain naturalisasi dalam timnas Indonesia sebenarnya. Kemudian lebih lanjut, seorang analis sepak bola Vietnam, Doan Minh Xuong, memberikan pandangannya mengenai perbedaan level antara timnas Indonesia dan timnas Vietnam. Dilansir dari Dantri, Doan Minh Xuong menyebut bahwa meskipun kedua tim nasional masih berada di bawah level Asia, secara keseluruhan Indonesia dianggap lebih dekat untuk mencapai level kontinental dibandingkan dengan Vietnam. Mereka terus meningkat dan punya kekuatan luar biasa. Begitu kata dia. Tim Vietnam maupun Indonesia saat ini masih belum bisa mencapai level Asia. Namun Indonesia lebih dekat ke level kontinental dibandingkan dengan Vietnam, kata Doan Minh Xuong. Jadi pernyataan Doan Minh Xuong ini setidaknya menunjukkan pengakuan bahwa Indonesia memiliki potensi yang lebih besar untuk bersaing di level yang lebih tinggi, meskipun jalan menuju pencapaian tersebut memang masih panjang, teman-teman. Dan ini juga seolah menjadi pengingat bagi Vietnam bahwa mereka perlu terus meningkatkan kualitas dari tim mereka jika ingin bersaing di level yang sama dengan Indonesia. Jadi kritik dan saran atau sindiran dari netizen Vietnam ini memang mencerminkan rasa kecewa dan mungkin sedikit rasa iri atas keberhasilan timnas Indonesia. Namun di sisi lain, ini juga menunjukkan bahwa pencapaian timnas Indonesia telah mendapatkan perhatian yang sangat luas dan cukup besar dari negara tetangga kita, Vietnam. Bahkan hingga memicu reaksi yang sangat beragam di publik Vietnam. Bắt kịp Thái Lan hay không? Và nếu như vẫn không kịp trong vòng từ 3 tới 5 năm tới, thậm chí cho là 7 năm, thì bao giờ họ mới có thể tiến kịp đội bóng Thái Lan này, trong khi Thái Lan đang vẫn giữ chắc. Bagi Indonesia, teman-teman, keberhasilan ini seharusnya menjadi sebuah motivasi juga untuk terus meningkatkan prestasi dan membuktikan bahwa mereka bisa bersaing di level manapun, meskipun itu tanpa pemain naturalisasi. Ya, jadi itu sekelumit tentang bagaimana komentar-komentar netizen dari Vietnam, teman-teman. Dan ini membuktikan bahwa Indonesia saat ini menjadi sebuah perhatian di media luar negeri dan juga tim-tim sekitar Asia Tenggara, teman-teman, menjadi sebuah ancaman, dan Indonesia menjadi sebuah tolak ukur ya untuk keberhasilan sebuah tim nasional bagi negara-negara di Asia Tenggara. Dan kita tahu bahwa naturalisasi itu adalah program yang sebenarnya itu program yang sangat biasa, teman-teman. Ya, Indonesia itu mengambil pemain diaspora. Jadi pemain-pemain yang dimana pemain-pemain tersebut mempunyai darah dan keturunan dengan warga Indonesia, entah itu kakeknya, neneknya, atau mungkin ayah atau ibunya masih berketurunan dengan Indonesia. Jadi Indonesia itu naturalisasi tidak asal comot. Jadi mengambil orang-orang yang mempunyai darah keturunan orang Indonesia, di mana pemain tersebut bermain di Eropa. Itulah yang membedakan. Jadi nggak asal comot. Pemain-pemain yang kelihatannya bagus main di liga seperti Malaysia dicomot, itu nggak seperti itu. Ya, itu teman-teman. Jadi keberhasilan Indonesia kali ini, teman-teman, tidak membuat kita semakin jumawa, enggak, karena masih banyak proses ke depan yang harus kita hadapi. Level harus ditingkatkan, karena di pertemuan-pertemuan berikutnya yang kita hadapi itu bukan hanya kelas-kelas Asia Tenggara, tapi Eropa, dimana mungkin level mereka jauh lebih tinggi daripada Indonesia. Tapi nggak masalah, bahwa ini adalah proses. Ya, ini sebuah proses dan harus kita jalani semua dan harus kita hadapi semua. Yang penting supporter, ya, seluruh rakyat Indonesia selalu mendukung timnas kita dengan baik, ya. Itu yang paling penting. Jangan asal caci, jangan menghujat kesalahan-kesalahan pemain. Sedikit kesalahan jangan sekali-kali, teman-teman. Kita sering hujat karena itu menurunkan semangat dan mental pemain. Oke, kita tunggu bagaimana kelanjutan dari sepak terjang dari timnas nasional kita, teman-teman. Sepak terjang dari timnas kita ke depan seperti apa, kita pantau, kita dukung, dan selalu kita support sama-sama. Assalamualaikum.